Channa marulioides, yang disebut juga dengan red emperor, toman bunga, atau peang. Nama-nama ini adalah istilah lain dari ikan ini. Ikan ini telah dipatenkan tahun 1851 oleh Peter Blicher, seorang perwira muda, dan juga seorang dokter bedah militer dari tentara Hindia Belanda, yang kini namanya dikenang dengan sebutan Bapak Ichthyoologi Nusantara, dengan koleksi buku Atlas Ichthyoologi yang mendeskripsikan 1925 spesies dan 520 marga atau genus. Dulunya ikan ini adalah ikan konsumsi, sama seperti ikan channa lainnya. Namun, sejak tahun 2015 hingga saat ini, ikan ini semakin digandrungi dan menjadi fenomena baru dalam dunia ikan hias. Tercatat, semenjak dibentuknya komunitas channa terbesar dan tertua di Indonesia, bahkan masih eksis sampai saat ini dengan fasilitas medsos dari Facebook, yaitu Indonesian Snakehead Club atau ISC, ikan ini terdokumentasi dengan pergeseran istilah atau nama dari masa ke masa. Berikut rangkuman singkat nama-nama ikan ini berdasarkan lokaliti tangkapan habitatnya. Berdasarkan yang terdokumentasi di Indonesian Snakehead Club atau ISC, Channa marulioides tersebar di 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dan kita khusus membahas yang di Indonesia. Semenjak komunitas ini berdiri tahun 2015 hingga saat ini 2022, ikan ini mengalami pergeseran nama. Yang pertama, pada saat baru berdiri tahun 2015 dan 2016, ikan ini bernama marbor dan marsum. Marbor adalah singkatan dari Maru Borneo atau semua Channa marulioides yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya adalah marsum atau Maru Sumatera, yang merupakan semua Channa marulioides yang dari Sumatera. Jadi masa itu sekitar 2015 dan 2016, ikan ini hanya ada 2 nama, marbor dan marsum. Memasuki tahun 2017 dan 2018, untuk pertama kalinya terekspos ada di kota Sampit, disebut dengan red maru Sampit. Selanjutnya ada di sebelah tetangga sebelah kanan dari Sampit, yaitu Seruyan, red maru Seruyan. Hampir di saat yang bersamaan muncul juga red maru Kuala Kapuas, dan menyusul adalah red maru Sebangau atau Katingan. Dari keempat wilayah ini adalah berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya muncul yellow sentarum dan red sentarum. Ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan di area Sumatera ada muncul yellow riau. Tereksposnya ikan-ikan jenis atau lokaliti berdasarkan wilayah masing-masing ini tidak lain terlepas dari upaya kawan-kawan di masa itu untuk menambah sumber atau pengetahuan mengenai ikan ini. Sehingga banyak di beberapa daerah, termasuk khususnya di Kalimantan dan Sumatera, menggali potensi mengenai ikan ini. Maka muncullah satu persatu berdasarkan kondisi lokaliti atau habitat masing-masing daerah. Selanjutnya di rentang waktu 2019 dan 2020. Tadinya Kalimantan Tengah didominasi oleh Sampit, Seruyan, Kuala Kapuas, dan Katingan. Muncul varian baru atau lokaliti baru dari kota Pangkalambun. Dan disusul tidak lama adalah red maru Barito, yang didominasi dari Barito Selatan atau kota Buntok. Yang merupakan semua ini adalah termasuk dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita bergeser ke Kalimantan Barat, yang tadinya didominasi oleh yellow sentarum dan red sentarum, yang merupakan dari Danau Sentarum, kini melebar dengan penambahan yellow Kapuas Hulu dan red Putu Sibau, di mana ketiga lokaliti ini uniknya berada di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat. Jadi lokasinya sangat berdekatan satu sama lain. Sementara di daerah Sumatera yang tadinya didominasi oleh Yellow Riau, kini bertambah menjadi Yellow Jambi. Selama 2019 sampai 2020, itulah penambahan-penambahannya ya. Dari Kalimantan Tengah yaitu Retmaru Panglambun dan Retmaru Barito. Sementara dari Kalimantan Barat ada Kapuas Hulu, Yellow Kapuas Hulu, dan Red Putu Sibau. Sementara dari Sumatera ada Yellow Jambi yang tadinya hanya Yellow Riau. Dan sekarang memasuki 2021-2022, artinya saat ini barusan kita dihebohkan dengan viralnya Retmaru Lempuyang. Yang sebenarnya Retmaru Lempuyang adalah Retmaru yang ada di area Sampit. Jadi itu termasuk Red Sampit. Hanya saja penamaan area tangkapannya ditambahkan di bagian belakang yaitu Lempuyang ya, dari sebuah desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Sementara perbedaan-perbedaan mengenai ikan ini hanya berada pada level provinsi saja. Artinya yang tadinya ada di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Sampit, Seruyan, Panglambun, Barito, Katingan, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Semuanya hampir identik atau sama. Apabila ada perbedaan mengenai bar atau jumlah bar, itu hal yang sementara sifatnya. Karena bar itu bermutasi dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua. Artinya ikan besar, jumbo, dia akan kembali ke fitrahnya atau kembali ke karakteristik utamanya. Untuk red kalteng itu barnya 5 sampai dengan 6. Umumnya begitu. Dan untuk Provinsi Kalimantan Barat itu memiliki karakter yellow dan red yang berbeda. Untuk yellow dia memiliki bar yang bermotif seperti angka 9, dan sementara untuk red Sentarum ataupun Putu Sibau itu pun tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Bentuknya hampir sama, identik ya. Jadi seperti mata panah ya. Bentuknya cukup tajam dan jumlahnya banyak. Sementara antara Sumatera, antara Riau dan Jambi juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya ada sedikit corak atau motif di bagian dorsal yang sedikit berbeda. Tapi itu pun tidak cukup representatif karena keduanya berada di lokasi area yang tidak jauh berbeda atau tidak jauh tempatnya, lokasinya masih dalam satu kepulauan. Proyeksi ke depannya di tahun 2023 dan selanjutnya, entah lokaliti mana lagi yang akan dimunculkan oleh para seller. Itu adalah trik atau upaya untuk menjaga pangsa pasar agar tetap dinamis. Selama Anda fanatik dengan label, fenomena ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Ikannya sama, hanya labelnya yang berbeda-beda. Jadi itulah kawan-kawan, bahwasannya nama-nama ikan ini berubah dari masa ke masa sesuai dengan masa eksploitasinya. Dari awal itu adalah red, itu sampit, dan yang lain-lain sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Semua itu adalah bentuk dari lokality berdasarkan provinsi. Jadi yang berbeda adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepulauan Sumatera. Itu memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila di dalam satu provinsi memiliki beberapa sumber, rata-rata perbedaannya tidak jauh atau hampir mirip-mirip saja. Dan itulah yang sampai sekarang memunculkan polemik atau perbedaan pendapat mengenai lokality atau label. Sampai jumpa di pertemuan atau di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.